Guys, Bitcoin tembus ke 28.000 hari ini. Tapi kemarin harganya di 26.000. Jadi sebenarnya gini ya, kemarin malam itu gua beli lagi Bitcoin ya atau buyback ya di harga 27.200 sekian sekian sekian. Tapi pas paginya pas gua cek, marketnya turun di harga 26.060 ya guys ya. Gua lumayan agak wow. Padahal gua belum take profit ya. Terus kemudian gua beli lagi, tapi karena kemarin minggu jadi gue lupain aja market, dan malamnya gue buka lagi market ternyata udah balik lagi ke 27.000, tapi masih minus gue di 27.100, sedangkan gue pembelian di 27.200. Itu pembelian gue yang kedua ya. Nah di situ ya gue biarin aja, gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma pantau aja terus. Kemudian gue istirahat, dan pagi ini pas gue cek ternyata market udah naik lagi ke 28.000, bahkan naiknya itu di jam 3 subuh ya guys ya, sampai 28.329 gitu ya. Nah jadi kan gue sekarang posisinya udah profit ya, walaupun di buyback kemarin yang kedua. Terus sekarang dia udah membuat support lagi di time frame 1 jam ya, dia udah turun lagi ke 27.600. Nah, untuk indikatornya di sini dia mau mencapai sebuah support ya di bawah untuk time frame 1 jam. Kayaknya gue bakalan buyback lagi di sini karena kayaknya market ini bakalan masih naik ke level berikutnya di time frame 1 jam itu di harga 29 atau ke 30 ya kalau nggak salah. Mana sih time daily kayaknya ya, bentar nih, ini support paling rendah aja di time frame 28.600 jadi resistennya di 32.000 ya. Targetnya adalah market sampai ke 32.000 ya. Jadi ini ya support berikutnya atau resisten berikutnya yang akan dituju sama Bitcoin hari ini ya. Dalam sebenarnya bukan hari ini aja, tapi dalam waktu 1 minggu. Nah gue bakalan kembali membeli, misalnya gue punya kartu kredit yang nggak dipakai banget, jadi daripada nganggur harganya agak lumayan gitu, ini gue beliin ini gitu, dan gue tinggal cari untung kemudian bayar nanti bulanannya gitu ya, bulan kartu kredit gue. Kartu kredit gue agak lumayan nggak dipakai, jadi di sini gue pakai sesuai maksimalin limitnya. Kemudian kan untuk tagihan bulan depan itu kan nggak harus 100% ya, walaupun gue selalu pakainya nggak kepake ke cicilan dan gue selalu 100%. Nah jadi gue tujuannya adalah kita mencari untung dengan kartu kredit yang nggak pernah gue pakai ya guys ya. Jadi gue terus-terusan melakukan pembelian di harga supportnya. Di sini gue patokannya supportnya untuk di harganya 1 jam di time frame 1 jam ya guys ya, dan di sini harganya kayaknya bakalan di 20, masih di 27.000, tapi kita lihat aja di RSI 14 ini dia belum mencapai support atau titik terendah dari 20, makanya kita agak santai aja, mungkin 2 candle ke depan dari 2 jam dari sini jam 9, mungkin jam 10, jam 11 atau jam 12an kayaknya bakalan keluarnya gitu ya guys ya. Saya tambahkan lagi yang indikatornya di sini. Oke, nah ini berhubung ini trennya masih naik ya guys ya, ini kemarin di harga ini 24, gue pembelian di kemarin di 22 di support, lebih bawah lagi sih dari segini, terus udah naik ke 27. Kemarin di sini gue pembelian lagi di 27, artinya 27.200 tuh di antara inilah ya di sini. Kemudian hari ini gue akan membeli lagi di support terendah, mungkin masih 27.000 lebih, cuma seperti yang gue bilang tadi ya, ini kita tinggal nunggu beberapa jam lagi untuk mencapai sebuah support yang untuk membelikan gue beli kembali ya nanti ya. Nah buat kalian yang mau ngikutin gue ikut beli ya mangga ya, tapi resiko sendiri-sendiri ya, karena gua ini memang resikonya memang agak lumayan. Saya ini harganya udah tinggi banget dan tempernya 1 jam, karena kalau berbicara time frame daily itu ya masih
masih naik ya, apalagi untuk time frame 1 minggunya dia bener-bener masih akan naik ya. Jadi gua berani aja membeli di 27 dan targetnya nggak terlalu gede sih, targetnya 1-2% aja di yang pembelian berikutnya gitu guys. Kemudian tadi juga ada news ya di time frame 15 menit ya. Kita lihat ini news untuk Bitcoin level watch as Bitcoin ke 9 bulan close 9. Kita klik aja deh. Kalau diklik ini jadi kesini nih. Nih kalian bisa baca juga sih di investing. Tapi ya guys, tidak ada sedikit kendala. Pokoknya di sini gue akan memberikan pembelian lagi. There is continuous, penerusan untuk turun. Kalau time frame 1 jam iya di sini karena dia mau bikin support lagi. Tapi support ini mudah-mudahan supportnya memang dukungan untuk naik selanjutnya ya guys, karena ya gua akan beli gitu ya. Kalau dilihat time frame daily ya seperti biasa, untuk dailynya seperti ini ya tujuannya. Kalau udah merah kemudian hijau, hijau lagi. Nah di sini udah ada merah terus hijaunya gede, pasti kenal ini bakalan terbentuk hijau lagi sesuai dengan cara trading gua dulu ya, yang masih gua pakai sampai sekarang, karena itu masih bekerja dengan baik karena teori trading gitu aja ya guys ya sebenarnya. Nah intinya patokannya ke 30.000 di sini ada ya, di sini sebuah resistensi 30 untuk pucuk sih 32.000, tapi untuk candle penutupan sih di 31.000 ya untuk harga tertingginya. Jadi patokannya di situ aja. Makanya hari ini benar-benar gue akan mantau market di harga terendahnya banget. Patokannya di time frame 1 jam. Kemudian kalau dia udah mencapai support gue akan beli lagi. Karena targetnya di 30, masih ada waktu beberapa hari ke depan gitu ya untuk mencapai harga di 30. Kemudian gua nggak beli market lain ya. Di sini ada yang naik CFX 13% lagi, masih gila sih dia. Dari ini time frame 1 jam berarti dari sini dia naik, dia masih keren sih naiknya. Cuma gua nggak beli ini ya, aset lainnya. Ini gua ngasih info aja, ada market hari ini yang naik. Ini selain 30 menit sebelumnya juga naik 4%. Kalau tadi gue begitu gue bangun juga sebenarnya Bitcoin naiknya dari 4%, cuma sekarang udah turun lagi. Ya biasa lah ya, kalau jam Asia biasanya turun. Dan gua nggak mantau sampai subuh banget ya. Harusnya tadi gua pembelian tuh di benar-benar harga Bitcoin di subuh ya guys ya, dari jam berapa nih tadi teh? Gua lihat itu ada harga terendah banget ya di ini untuk hari ini 19 di sini deh kayaknya ini. Biasanya pembelian di area sini, tapi ya sudah lah guys ya, karena ya udah kelewat juga 26 ini 26 yang kemarin ya. Untuk time frame 1 jam ini udah turun dari 28.000, itu nggak masalah sih menurut gua, karena kalau dihitung time frame besarnya memang masih naik ya guys ya. Kita buka moving average sesuai analisa dari investing sendiri. Kita buka 3, maka supaya 4 bisa ya di sini. Kita ubah aja dulu ke tema 10, yang ini 20, yang ini 30, dan yang ini 50. 10, 20, 30, 50, 100 sampai 100 ya guys ya. Lihat kalian untuk MA 100 nya bener-bener ini support, kan ini timer 1 jam guys ya. Jadi ini ada support di sini, nggak nyampe sentuh. Kalau dianggap
tren ya, kalau dianggap garis tren di SMA 100 itu anggaplah sebuah garis tren dan dia nggak disentuh sama sekali. Kemudian di sini juga jauh banget untuk disentuh. Tapi ini tapi ini sejajar ya sekarang harganya dengan ini. Oh jangan kayak ini deh, ini ya, sorry. Tapi kalau kita tarik garis di sini itu udah sejajar banget ya untuk time frame 1 jam ya guys ya. Ini berada di sebuah support. Wah tadi harganya terendah, ternyata tadi harga terendahnya gue nggak sempet beli ya, harusnya gue ada beli di sini ya. Sekarang lagi harga udah naik lagi sedikit gitu ya guys ya. Jadi untuk time frame value memang masih gini-gini aja, ini ekstrim gini nggak mungkin juga sih ya kayak gitu. Kalau untuk time frame daily memang masih jauh untuk turun ya. Maksud gua untuk ke sebelah support tuh masih agak jauh ya. Ini kita tarik garis trend dari sini, mungkin dia bakalan seperti ini guys, atau ini kayak gini, dan berarti kita siap ancang-ancang lagi pembelian nanti di kalau market turun lagi ya, berarti kita siap pembelian lagi ancang-ancang di 23.000. karena kalau 20 segini banget kayaknya nggak mungkin ya, bakalan di antara inilah 23 ribuan terus naik lagi kalau trennya memang naik ya. Gue bakalan standby ini untuk melakukan di sini. Gue bakalan standby di temperan 1 jam ya untuk Bitcoin karena gue mau melakukan pembelian lagi. Mungkin video hari ini itu dulu ya guys ya, karena untuk hari ini flow-nya agak sedikit ya. Memang bakalan menurut analisa sih bakalan ke resisten berikutnya itu di angka 31.000 atau 32.000. Tapi untuk pembelian sekarang itu di sini kan udah harga tinggi. Kalau ada yang mengikutin ya juga silahkan ya. Tapi harus benar-benar sering dilihat ya marketnya. Gue juga kadang-kadang nggak dilihat ya market, tapi gue suka pantau di HP sih untuk market hari ini, misalkan jam berikutnya. Walaupun gue nggak terus-terusan di ini di depan PC gitu ya, tapi PC gue selalu on terus untuk melihat market pergerakannya. Tapi kadang-kadang kalau gue ada jenuh dengan layar kan gue suka sering buka di HP tuh buat ngecek udah di harga berapa nih untuk gue melakukan pembelian kembali. Seperti itu ya guys ya. Untuk update yang lebih cepat mending di mana ya guys ya. Sebenarnya kayak kemarin gue bikin reels di YouTube juga agak ini ya, agak keganggu ya kalau di luar juga agak berisik. Mending gimana ya, komen deh ya. Oke deh kalau gitu video ini sekian dulu, sampai jumpa di video berikutnya.